Mutiara, mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang berhasil meraih beragam penghargaan, salah satunya medali emas pada Olimpiade Sains tingkat nasional pada 15 Februari 2026 di Yogyakarta. Capaian ini tentu saja membahagiakan khususnya bagi Mutiara dan membanggakan kampus UMS Rapang. Namun, di balik capaian gemilang ini, tentu saja terdapat cerita perjuangan hingga berujung haru. Seperti apa kisahnya? Simak obrolan saya, Isma Aryani, yang juga mahasiswa PPG UMS Rapang dengan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat UMS Rapang. Saya Isma Aryani. Hari ini saya telah bersama dengan seorang mahasiswa PPG UMS Rapang yang berhasil meraih medali emas pada kompetisi tingkat nasional bertajuk Smart Student of Indonesian Competition 2026. Hari ini kita akan mendengar secara langsung pengalaman-pengalaman seperti apa yang telah beliau lalui, dan semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Langsung saja, bagaimana perasaan Anda saat pertama kali dinyatakan sebagai pemenang Olimpiade? Baiklah, berbicara tentang bagaimana perasaan saya saat dinyatakan sebagai peraih medali emas pada kompetisi tersebut, saya menangis. Saya menangis bukan karena sedih, tapi karena saya merasa terharu dan bangga kepada diri saya sendiri, karena saya selain sebagai mahasiswa PPG, saya sebagai seorang ibu dari 2 orang anak. Jadi ketika ditanya perasaan saya, tidak ada yang bisa saya ungkapkan selain rasa haru dan bangga kepada diri saya sendiri. Baik, boleh ceritakan sedikit tentang diri Anda dan motivasi Anda mengikuti Olimpiade? Ada beberapa Olimpiade yang saya ikuti. Saya tetap memilih pada bidang bahasa Indonesia karena itu linear dengan jurusan saya. Mengapa sih saya selalu mengikuti Olimpiade ini? Karena jauh sebelum bahasa mengajarkan saya bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, bahasa itu menjadi sumber utama saya dalam kehidupan saya. Karena pada dasarnya sebelum saya berbicara kepada orang-orang, ketika saya mempunyai masalah dan tidak bisa mengungkapkan kepada siapapun, bahasa itu saya tuangkan ke dalam kertas. Dan saya merasa bahwa bahasa itu menjadi penyelamat di hidup saya. Maka dari itu, bentuk rasa terima kasih saya, bentuk apresiasi saya kepada bahasa, saya selalu mencari ruang-ruang untuk saya berekspresi. Dan ruang-ruang bagi saya untuk berekspresi itu adalah dengan mengikuti Olimpiade. Baik. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Ya, jadi supaya sobat-sobat UMS perkenalkan, Rapang tahu. nama saya Mutiara. Saya lahir di Kendari 12 Juli 2000 dan saya berpindah provinsi ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Halo Sobat Bulukumba, siapa sih yang tidak kenal Bulukumba dengan Pantai Bira atau Panri Talopinya? Tapi Bulukumba itu adalah kota asal saya, tetapi tempat saya berkembang adalah UMS Rapang. Masya Allah. Oke, selanjutnya, bagaimana persiapan Anda sebelum mengikuti kompetisi ini? Berbicara persiapan ini adalah proses yang sangat panjang bagi saya. Mengapa? Karena di sela-sela saya sebagai ibu rumah tangga, saya harus mengkoordinir atau membagi waktu saya dengan simulasi, latihan untuk persiapan Olimpiade. Jadi saat anak-anak saya tidur di siang hari ataupun malam hari, saya selalu mengambil waktu untuk belajar dan melakukan simulasi agar saya tahu celah kekurangan saya di mana, dan dari situlah saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan saya saat mengikuti Olimpiade. Jadi tantangan terbesar saya itu adalah bagaimana saya memanage, bagaimana saya memanajemen waktu saya agar tanggung jawab saya sebagai ibu dan tanggung jawab saya sebagai calon guru profesional itu bisa terakomodir dan bisa berjalan berbarengan tanpa ada yang ditinggalkan satupun. Baik,
Lalu tantangan paling besar yang Anda alami selama mengikuti Olimpiade ini seperti apa? Tantangan yang terbesar itu, yang pertama itu karena di mahasiswa pendidikan profesi guru calon guru itu tugasnya itu bisa dibilang waktu saya kuliah S1 4 tahun itu sebanding atau setara dengan ketika saya mengikuti PPG selama 2 bulan ini, karena kami baru 2 bulan ya berkuliah di UMS Rapang ini menjalani profesi guru, calon guru PPG calon guru ini. Nah, tantangannya itu bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu, sedangkan jadwal Olimpiade ini kadang bertabrakan dengan jadwal kuliah. Jadi untuk itu waktu belajarnya sangat sempit atau hampir dibilang tidak ada. Jadi kadang itu di malam hari itu saya meluangkan waktu 1 atau 2 jam setiap hari untuk belajar persiapan Olimpiade, karena ketika kita konsisten melakukan sesuatu itu akan bisa dicapai. Begini, ketika misal ada rumput yang tinggi, setiap hari kita lalui rumput itu, pasti rumput itu akan setara dengan tanah karena kita berjalan setiap hari di rumput itu. Begitu pula dengan kemampuan kita, potensi kita, ketika setiap hari diasah dengan konsisten, pasti kita akan mendapat hasil yang terbaik. Itu memang ketika diri kita yang memegang teguh arti konsisten, kita pasti bisa melejit tinggi sesuai apa yang kita inginkan. Baik, jadi setiap tantangan ada strategi yang dilakukan ya. Betul sekali. Iya. Lalu bagaimana perasaannya saat diumumkan sebagai juara? Perasaan diumumkan sebagai juara, saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya seperti apa selain rasa haru dan bangga. Air mata saya menetes pada saat itu bukan karena saya bersedih, tapi karena saya berpikir, wah, seorang ibu 2 anak ini mampu meraih medali emas. Sedangkan notabene-nya teman-teman saya yang belum berkeluarga itu bisa dibilang belum sampai ke jenjang itu. Sedangkan seorang ibu 2 anak ini mampu ke tahap itu. Iya, siapa saja yang berperan paling penting dalam mendukung proses Anda ini? Berbicara tentang siapa peran yang paling penting itu, yang pertama itu saya ucapkan terima kasih kepada suami dan anak-anak saya karena selalu memberikan saya motivasi, selalu memberikan saya support bahwa apa yang akan saya lakukan itu dia selalu bilang kamu pasti bisa. Nah, hal-hal itulah, hal-hal sederhana itu yang selalu tertanam pada diri saya pasti bisa karena ada orang-orang yang mensupport saya. Selain itu yang berperan penting itu adalah pimpinan universitas, karena UMS Rapang ini adalah LPTK yang terbaik menurut saya karena telah menyediakan fasilitas, memberikan suportif. Selain itu dosen-dosen PPG UMS Rapang, terima kasih banyak. Saya berterima kasih juga kepada pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan sekaligus sebagai koordinator PPG. Terima kasih Bapak Dr. Hanafi, terima kasih banyak. Selain itu saya berterima kasih juga kepada Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Calon Guru UMS Rapang, Bapak Dr. Nusrin, terima kasih Bapak. Nah, selain itu saya juga berterima kasih kepada seluruh admin LPTK UMS Rapang PPG Calon Guru UMS Rapang yang selalu memberikan support, memberikan fasilitas. Semoga UMS Rapang selalu memberikan ruang-ruang bagi kami yang ingin berprestasi. UMS Rapang tiada yang bisa saya gambarkan, yang jelasnya Bapak Rektor Prof. Jamal sangat the best. Iya, betul. Kemudian, apa makna prestasi ini bagi Anda sebagai mahasiswa PPG? Terkait makna prestasi, ini melatih saya sebagai calon guru. Ketika nanti saya terjun ke dunia pendidikan, saya ingin menjadi inspirasi bagi peserta didik. Saya ingin menjadi inspirasi bagi orang-orang yang melihat saya, bahwa ketika kalian ingin mencapai sesuatu dan kalian konsisten, itu pasti kalian bisa mencapai itu. Karena hal sekecil apapun ketika ditekuni itu akan bisa menjadi hal-hal yang besar. Iya. Jadi dari pengalaman Anda ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman PPG lainnya?
yang ingin saya sampaikan itu yang pertama, bagaimana kita mahasiswa PPG itu menanamkan satu mimpi kepada diri kita, karena dari mimpi itu akan terlahir banyak mimpi-mimpi lain. Seperti yang saya lakukan adalah ketika saya ingin menjadi inspirasi, saya menanamkan kepada diri saya apa sih yang harus saya lakukan agar saya bisa menjadi inspirasi banyak orang. Nah, yang saya lakukan yang itu mengikuti Olimpiade. Nah, Olimpiade ini mengajarkan saya bagaimana saya memanage waktu, bagaimana saya membagi waktu saya. Nah, itu akan saya tanamkan kepada dunia pendidikan kelak, bagaimana ketika saya membagi waktu saya dengan luar sekolah dan bagaimana membagi waktu saya di sekolah tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Nah, setelah itu bagaimana kemauan Anda belajar, karena bisa saya katakan 1% itu kemampuan kita itu berasal dari otak, tapi 99% itu berasal dari usaha kita. Jadi 1% ini akan tertutupi ketika usaha kita lebih besar dari kemampuan kita. Jadi 99% itu ketika kita mau berusaha pasti itu akan terpenuhi atau terbukti. Baik, luar biasa sekali ya Saudari Mutiara. Selanjutnya, apa rencana Anda setelah meraih medali emas ini? Berbicara rencana, saya tahu manusia itu tidak pernah mencapai batas puas. Saya tidak mau merasa puas diri. Dengan itu saya akan selalu mengembangkan bakat-bakat saya dengan selalu mengikuti olimpiade-olimpiade yang akan dilaksanakan, dan ini menjadi pegangan saya untuk memperbaiki diri saya ketika di dalam proses olimpiade itu. Misal yang tadinya saya meraih medali emas, beberapa kemarin juga saya mendapat medali perak. Nah, di situ menjadi celah untuk saya memperbaiki diri saya, apa sih yang kurang dari diri saya. Jadi olimpiade ini bukan sekedar saya mendapat medali, bukan. Itu menjadi ruang bagi saya untuk selalu memperbaiki diri saya, apa sih yang sebenarnya kurang, dan dari situlah semangat saya, diri saya agar bisa selalu memperbaiki diri. Iya, inspiratif sekali ya pengalaman-pengalamannya dari Saudari Mutiara. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil inspirasi dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh Saudari Mutiara. Oke, saya kira cukup sekian pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Saudari Mutiara. Iya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih pada sobat UMS Rapang yang telah menonton wawancara kami pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.